Saudara-saudari terkasih, marilah kita mengakui segala kelemahan dan dosa kita agar kita pantas dan layak merayakan misteri suci ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon pada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan para kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihilah kami. Tuhan kasihilah kami. Kristus kasihilah kami. Kristus kasihilah kami. Tuhan kasihilah kami. Tuhan kasihilah kami. Marilah berdoa. Secara khusus kita berdoa bagi mereka yang saat ini sedang sakit, kakek, nenek, oma, orang tua kita, saudara-saudara kita, anak cucu, sahabat kita, mereka yang sedang memikul salib dalam luka sakit. Semoga Allah senantiasa berjalan bersama mereka dan memulihkan mereka senantiasa dengan rahmat, pengharapan, dan belas kasih. Allah Bapa kami, Putra-Mu telah menyatakan kepada kami pengharapan yang berasal dari salib. Berkatilah saudara-saudari kami yang sakit dan semua orang yang mengabdikan diri untuk melayani mereka. Anugerahkanlah mereka kekuatan Roh-Mu yang memberi buah, dan bukalah hati kami agar mampu berbela rasa seperti orang Samaria yang mengasihi dengan setia dan berani menanggung menderita sesama. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Ibu dalam persekutuan Roh Kudus, Allah ini dan sepanjang segala masa. Amin. Kami mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari kitab pertama Raja-Raja. Pada suatu ketika, Ratu negeri Seba mendengar kabar tentang Salomo.
berhubung dengan nama Tuhan. Maka datanglah ia hendak menguji Salomo dengan perkataan. Ia datang ke Yerusalem dengan pasukan pengiring yang sangat besar, dengan unta-unta yang membawa rempah-rempah, sangat banyak emas dan batu permata yang mahal-mahal. Setelah ia sampai kepada Salomo, dikatakannya segala apa yang ada dalam hatinya kepada Salomo. Dan Salomo menjawab segala pertanyaan ratu itu. Bagi raja tidak ada yang tersembunyi, yang tidak dapat dijawabnya untuk ratu itu. Ketika Ratu Negeri Seba melihat segala hikmat Salomo dan rumah yang telah didirikannya, makanan di mejanya, dan cara duduk pegawai-pegawainya, cara pelayan-pelayan melayani dan berpakaian, minumannya, dan kurban bakaran yang biasa dipersembahkannya di rumah Tuhan, maka tercenganglah ratu itu. Dan ia berkata kepada raja, "Benar juga kabar yang kudengar di negeriku tentang engkau dan tentang hikmatmu. Tetapi aku tidak percaya akan perkataan-perkataan itu sampai aku datang dan melihatnya dengan mataku sendiri. Sungguh, setengahnya pun belum diberitahukan kepadaku." Dalam hal hikmat dan kemakmuran, engkau melebihi kabar yang kudengar. Berbahagialah para istrimu, berbahagialah para pegawaimu, yang selalu melayani engkau dan menyaksikan hikmatmu. Terpujilah Tuhan Allahmu, yang telah berkenan kepadamu sedemikian, hingga ia mendudukkan engkau di atas tahta kerajaan Israel. Karena Tuhan mengasihi orang Israel untuk selama-lamanya, maka ia telah mengangkat engkau menjadi raja untuk melakukan keadilan dan kebenaran. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mulut orang benar menuturkan hikmat. Mulut orang benar menuturkan hikmat. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah padanya, maka ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan menampilkan hakmu seperti siang. Mulut orang benar menuturkan hikmat. Mulut orang benar menuturkan kebijaksanaan, dan lidahnya mengatakan kebenaran. Taurat Allah ada di dalam hatinya, langkah-langkahnya tidaklah goyah. Mulut Mulut orang benar menuturkan hikmat. Orang-orang benar akan diselamatkan oleh Tuhan. Dialah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Tuhan menolong dan meluputkan mereka dari tangan orang-orang fasik. Tuhan menyelamatkan mereka sebab mereka berlindung padanya. Mulut orang benar menuturkan hikmat. Selamu ya Tuhan ada kebenaran.
Yesus menjawab, apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Camkanlah, segala sesuatu yang dari luar masuk dalam seseorang tidak dapat menajiskan dia, karena tidak masuk dalam hati, tetapi di dalam perutnya lalu dibuang di jamban. Dengan demikian Yesus menyatakan semua makanan halal. Yesus berkata lagi, apa yang keluar dari hati seseorang itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam hati orang timbul segala pikiran jahat, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, ketika kita SD atau ketika kita belajar awal-awal dulu kita pernah dengar ungkapan dalam bahasa Latin. Seringkali kita dengar mensana in lumayan bisa bahasa Latin di dalam tubuh yang sehat terdapat juga jiwa yang sehat. Kita renungkan dan kita rupanya memang ini saling keterkaitan satu sama lain antara kita menjaga jiwa kita, spiritual kita terhadap juga yang lahir dalam tubuh kita juga yang kita sehat. Atau beberapa mungkin bulan ini kita juga mungkin melihat satu tayangan, satu di Netflix, di berita tentang satu stand up komedi yang membuat satu heboh di dunia politik Indonesia dengan judul Mensreya. Kalau yang ABG, Angkatan Babe mungkin tidak terlalu kenal, yang angkatan-angkatan mungkin beberapa mengikuti, yang nama komika Anji mengungkapkan tentang Mensreya itu artinya niat buruk. Actus reus artinya satu tindakan yang terungkap dari satu niat buruk itu. Itu biasanya digunakan dalam bahasa-bahasa tindak pidana. Kalau actus reus belum tentu ada mensreanya, tapi kalau biasanya ada yang mengungkapkan kejahatan itu selalu berawal dari niat buruk seseorang untuk melakukan tindak pidana dan melakukan satu pelanggaran terhadap hak orang lain. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, kalau kita renungkan dalam bacaan hari ini, Yesus justru ingin memperdalam lagi soal apa yang baik dan apa yang tidak baik. Orang-orang Farisi itu sibuk mempersoalkan tentang hal-hal luaran. Makanan ini tidak kosher, tidak halal. Ini jangan dimakan. Yang ini tidak boleh dimakan. Menurut hukum Taurat yang buku belah pada haujer, apalagi cukyok, tapi malah tak boleh dimakan. Mana ini? Lalu orang mulai bertanya-tanya, sebetulnya bagaimana tentang prinsip halal, haram dan sebagainya. Lalu Yesus mencoba lebih memperdalam itu, bahwa kenajisan bukanlah apa yang masuk ke dalam perut, tapi apa yang keluar dari hati seseorang, apa yang terungkap dari dalam hati seseorang. Jika orang itu melakukan sesuatu dengan tindakan sadar, maka itulah yang menyucikan seseorang. Itulah yang membuat seseorang bernilai. Itulah yang berkenan di hati Allah. Maka apa yang keluar dari dalam hati itu lebih penting dari apa yang masuk ke dalam mulut
pertanyaannya sama. Ketika orang-orang Farisi, imam-imam kepala, mereka bertanya kepada Yesus, siapakah sesama? Yesus dengan memberi contoh yang sesama itu bukanlah mereka yang tidak peduli terhadap penderitaan sesamanya. Katakan ada peristiwa imam-imam kepala ketika melihat ada orang yang berdarah dirampok, mereka pura-pura tidak melihat. Karena apa? Kalau dalam hukum Taurat seorang imam memegang darah, dia harus menguncikan diri lagi. Dia tidak bisa itu mempersembahkan kurban bakaran, kurban di Allah. Maka menurutnya, daripada saya kehilangan kesempatan harus menolong, lebih baik saya memikirkan tugas saya. Kemudian ada orang yang lain, orang Farisi, melipir, pura-pura tidak melihat. Tetapi orang Samaria yang mempunyai dalam bahasa Apostol anggap passion for others, yang memiliki semangat untuk mengasihi kepada sesamanya. Dia melakukan perintah kasih kepada sesama. Ketika orang lain, kelompok yang lain itu justru malah melewati dan pura-pura tidak melihat, imam, orang Lewi, ahli Taurat, orang Farisi, mereka berangkat menjauh pergi di seberang jalan. Tetapi orang Samaria itu justru tergerak hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, membalut luka-lukanya, membawa ke tempat penginapan dan merawatnya. Dan ketika orang Samaria itu meninggalkannya, ia pun meninggalkan dengan penuh perhatian dan tanggung jawab. Bahkan ia membayar ongkos yang dikeluarkan bagi penginapan untuk merawat orang sakit itu. Perumpamaan orang Samaria yang baik hati merupakan bagian dari Injil yang mau kita renungkan. Perumpamaan itu menunjukkan relasi kita terhadap sesama kita. Apakah kita menjadi pribadi yang memiliki sikap acuh tak acuh, melewati dari seberang jalan, mengintip, berhenti untuk melihat, berhenti sekedar untuk membuat video, berhenti untuk mengabadikan lewat foto, lewat konten-konten, atau berhenti untuk menemani penderitaan orang lain, berhenti sebagai bentuk berbelas kasih, berhenti untuk siap sedia membantu, berhenti untuk membuka sikap batin kita terhadap sesama yang menderita. Maka dalam bahasa Latin compatio itu berawal dari dua kata yang cum patio. Patio itu artinya sakit. Cum bersama-sama dengan mereka yang sakit. Compassion dalam bahasa Inggris artinya belas kasih atau keinginan untuk menderita bersama, keinginan untuk memiliki bela rasa terhadap mereka yang sakit, keinginan untuk berhenti dan bergerak oleh belas kasih itu. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, semoga belas kasih dan bela rasa kita di hari orang sakit sedunia ini menunjukkan kasih dan solidaritas kita kepada orang-orang yang menderita. Seperti gereja kita pula yang menempatkan hari orang sakit sedunia ini untuk berhenti sejenak, memikirkan dan menyingkirkan ego kita dan memberikan perhatian kepada mereka yang sedang sakit, apapun bentuknya. Mungkin kepada orang tua, kepada kakek nenek, kepada anak cucu, kita memberikan perhatian yang full. Tapi kepada mereka yang tidak kita kenal, kita pun bisa mendoakan mereka lewat doa-doa kita yang meneguhkan, lewat sapaan kita, lewat kehidupan kita, untuk berhenti menyapa, memberikan kekuatan kepada mereka. Semoga kualitas dan semangat orang Samaria yang baik hati itu memampukan pribadi kita untuk berbelas kasih dan berbela rasa. Mari kita hadir bersama. Allah Bapa di surga, di hari orang sakit sedunia
kemudian pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari, mari kita bangkit berdiri, kita nyatakan iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, sabda Allah telah kita dengar dan memperkuat harapan kita akan belas kasih Allah. Maka dari itu dengan penuh kepercayaan kita sampaikan permohonan-permohonan kudus kita kepada-Nya. Bagi gereja mempelai Kristus, mengikuti teladan orang Samaria yang bebas dari segala ketidakpedulian, semoga gereja selalu siap untuk mengasihi tanpa menghakimi dan memberikan kesaksian yang kuat kepada semua orang, mendekati luka dan penderitaan sesama saat ini. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi Bapa Suci Paus Leo ke-14 dan Dewan Uskup, dalam kesetiaan kepada Kristus, Sang Gembala yang baik, semoga mereka menjadi yang pertama dalam iman dan perbuatan, dan membaktikan seluruh hidupnya atas penderitaan seluruh umat manusia, sembari menebar kasih yang telah mereka terima. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi semua saudara dan saudari kita yang menderita jasmani, pikiran, dan rohani, semoga mereka dalam kemanusiaan kita bersama merasakan kehadiran Kristus, orang Samaria yang baik, yang pertama kali menerangi dan menghibur pengalaman penderitaan mereka. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi semua tenaga kesehatan dan semua orang yang memberikan perawatan, sadar akan luka yang mereka alami sendiri akibat pasang surut kehidupan, semoga mereka setiap hari memperoleh hati, pikiran, profesionalisme, dan kompetensi yang lebih besar untuk merawat siapapun yang mempercayakan diri mereka pada karya kesehatan mereka. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi keluarga-keluarga, semoga kasih sayang timbal balik antara bapa, ibu, dan anak-anak menjadi sekolah kehidupan kekal dan bela rasa yang nyata terhadap setiap kebutuhan dan kerapuhan, sehingga keluarga menjadi contoh sejati dan utama persekutuan dan belas kasih. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi tenaga pastoral kesehatan dan kita semua yang hadir di sini, setelah dinutrisi oleh Ekaristi dan dibimbing oleh Sabda Allah, semoga kita semua memahami bagaimana menggunakan minyak penghiburan dan anggur pengharapan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang makna setiap luka dan kerapuhan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita nyanyi sejenak untuk doa-doa kita, harapan kita, khususnya bagi mereka yang sedang sakit, bersama saudara, orang tua, sahabat, dan saudara-saudara kita yang membutuhkan pertolongan dari Allah.
Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, dengarkanlah doa-doa kami yang kami sampaikan kehadirat-Mu. Semoga Engkau berkenan mengabulkannya dan berkenan bagi doa-doa kami dari orang sakit sedunia ini. Demi Yesus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Berdoalah saudara-saudariku supaya persembahan dan persembahan berkenan kepada Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta umat Allah yang kudus. Allah Bapa sumber kehidupan, berkatilah dan teruskanlah roti dan anggur ini dalam penyerahan hidup kami di hari orang sakit sedunia ini, agar kami menjadi persembahan yang hidup dan berkenan di hadapan-Mu. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Amin.
lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sudah berjamuan yang mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepada memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darah perjanjian baru dari kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan datang." Marilah mewartakan misteri iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepada-Mu Bapa kehidupan dan dialah keselamatan. Kami bersyukur sebab kami menguangkan layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami menerima tubuh dan darah Kristus, timbul menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Bapak Suci Leo ke-14 dan uskup kami Antonius serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua yang telah berpulang dalam kerahiman. Dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Kau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Roh Maria Bunda Allah, Santo Yosef Pembaliknya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan untuk serta memuji dan memuliakan Engkau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di atas surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam cobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah beri damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan kebahagiaan dan kedatangan penyelamat kami Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus Engkau bersabda kepada para rasul-Nya, "Damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu. Jangan kutunggak dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan persatuan sesuai dengan kehendak-Mu.
Engkau yang hidup dan raja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan senantiasa bersama dalam Kristus kita semua. Anak domba Allah Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudari terkasih, catat dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Ialah santapan jiwa dan hilangi melawan dosa. Maka berbagilah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tuhan Kristus kita selalu menguatkan hidup kita dan mengantar kita sampai pada hidup yang kekal. Amin.
Marilah berdoa. Ya, Engkau telah menguatkan kami dalam satu roti tubuh dan darah Kristus Putra-Mu dan Tuhan kami. Dengan Ekaristi Engkau menopang kami dengan satu pengharapan. Kami mohon kuatkanlah kami dengan rahmat-Mu, agar setelah menjadi satu tubuh dan satu roh di dalam Kristus, kami dapat bangkit bersama Dia dalam kemuliaan. Sebab Dia hidup dan berkuasa, Allah kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kita akan bangkit berdiri, kita angkat tangan kita, kita menundukkan kepala kita, kita mohon agar doa untuk orang-orang sakit dalam pernikahan ini yang akan nanti diakhiri dengan membersihkan air suci. Marilah berdoa. Tuhan Yesus, orang Samaria yang baik hati, melalui Injil-Mu Engkau memberikan rahmat yang berlimpah lewat pengertian kami. Engkau mencurahkan minyak hiburan dan anggur pengharapan ke atas luka-luka kami. Datanglah untuk menemui mereka yang diuji oleh penyakit dan penderitaan, agar mereka dapat mengalami belas kasih-Mu yang menghibur, kasih-Mu yang mengampuni, dan rahmat-Mu yang menyelamatkan. Topanglah dengan Roh Kudus-Mu semua tenaga kesehatan, agar mereka dapat memperlambat langkah mereka, mengenali kebutuhan saudara-saudari kami yang sakit, dan menjadi tanda belas kasih. Engkau telah menempatkan dalam perintah kasih penuhan-Mu. Jadikanlah hati kami mampu berbela rasa. Berilah kami kekuatan untuk menjangkau mereka yang menderita dalam tubuh dan jiwa mereka. Sebab Engkaulah Allah yang penuh belas kasih, Allah yang berbela rasa dalam hidup kami. Dari Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin.
12 kan sudah mendaftarkan lewat Kodim Lingkungan. Memang disediakan ada 60 tidak salah. Saya membaca ada yang sudah mendaftar 24. Tapi nanti mungkin coaching atau suster bisa mengoordinir siapa yang sudah disahkan dulu 34 atau 40 lalu 20 bagi yang mau membawa untuk orang tua bagi yang sakit sudah mendekati akhir dan juga doa yang ada dan yang bisa digunakan oleh 2-3 TTS yang itu duduk tapi itu bisa juga dipakai untuk menenangkan dan juga menentukan kita ini juga bagi saudara-saudara kita yang sangat sakit. Mari kita akhiri dengan mohon berkat Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara-saudari sekalian untuk kita, keluarga kita, mereka yang kita doakan yang saat ini sedang sakit, senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, apabila kisah telah selesai, Syukur kepada Allah.